Seorang ilmuwan Amerika, Carl Anderson, sedang duduk di depan komputernya untuk menyiapkan laporan. Yaitu tentang proyek Seobok yang tidak dapat dilanjutkan, karena banyak proses yang terganggu dan legitimasinya dipertanyakan. Ilmuwan tersebut terganggu dari pekerjaannya oleh seekor burung yang mengoceh di dalam sangkar, dan ketika mendekati burung itu, ia mendengar suara aneh di luar jendela. Saat membuka tirai, ia melihat sebuah drone yang mengarahkan kameranya ke arahnya. Dan beberapa detik kemudian, terdengar suara ledakan yang sangat kuat yang membunuh ilmuwan itu. Di lain tempat, mantan agen intelijen Gi Heon sedang menderita sakit kepala hebat. Pria ini mencoba mencari sisa obat penghilang rasa sakit di mejanya, namun tidak ada yang tersisa. Ternyata dia sudah lama menghabiskan semua obat yang dimilikinya. Salah satu pemimpin pemerintah menghubungi dokter di laboratorium, dan menceritakan apa yang terjadi pada Anderson. Jelaslah proyek tersebut harus segera dipindahkan ke tempat lain, karena ada orang lain yang mengetahui dan ingin menghancurkan proyek tersebut. Gi Heon pergi ke rumah sakit untuk menemui temannya, yang diam-diam memberikan resep obat penghilang rasa sakit. Saat itu ia sekali lagi meminta Gi Heon untuk tidak muncul tanpa pemberitahuan. Pria itu pergi ke tepi pantai, di mana dia tampak benar-benar sendirian. Dan meminum obatnya dengan cara menghirupnya melalui gelas plastik. Ketika merasa lega, pria itu tertidur dan terbangun oleh ketukan di jendelanya. Beberapa pria memperkenalkan diri mereka sebagai pegawai kantor tertentu, dan dengan sangat mendesak meminta Gi Heon untuk ikut dengan mereka, tanpa menjawab pertanyaan yang tidak perlu. Pensiunan agen intelijen ini dibawa ke sebuah kapal dengan laboratorium rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dr. Linda, kepala laboratorium, memberitahu Gi Heon tentang beberapa eksperimennya, tetapi Gi Heon tidak mengerti apa-apa. Sampai dia diperlihatkan seorang pria yang tinggal di semacam termos yang terinspirasi oleh pantai. Pria itu tidak berbeda dengan orang biasa, dia duduk di tepi pantai, memandang ke arah air, dan seekor burung putih kecil hinggap di bahunya. Dokter memberitahu Gi Heon bahwa ini adalah klon pertama yang dibuat di laboratorium mereka. Tapi dia tidak bisa disebut manusia. Laboratorium memanggilnya Seobok, sesuai dengan nama proyek itu sendiri. Seobok adalah makhluk abadi dalam pengertian manusia pada umumnya. Ia dapat dihancurkan dengan cara fisik apapun, tetapi tidak menua dan hidupnya tidak berakhir secara alami. Selain itu, keunikan dari klon tersebut adalah sel induknya dapat menyembuhkan penyakit apapun dan dapat dipanen selamanya. Gi Heon ditugaskan untuk melindungi pria itu. Karena setelah kematian ilmuwan Amerika, pria itu adalah target pertama yang akan dibunuh. Untuk membuktikan kepada pengawal tentang kebenaran kata-katanya, Dr. Lin mengatakan sesuatu secara diam-diam ke Seobok. Dan Seobok menunjukkan kemampuannya, di mana batu-batu di sekitar pria itu mulai terkumpul, membentuk sesuatu seperti pusaran air. Tapi saat itu juga tiba-tiba Gi Heon terjatuh dan pingsan di sana. Gi Heon terbangun di kamar rumah sakit setelah ia mengalami serangan sakit di otaknya. Ternyata dia telah lama menderita tumor parah di otaknya, dan dia hanya memiliki waktu beberapa bulan untuk hidup. Dokter berjanji kepada Gi Heon bahwa jika dia berhasil melindungi Seobok, mereka dapat menggunakan sumsum tulang Seobok untuk menyembuhkan tumornya. Gi Heon juga dipanggil untuk berbicara dengan pendiri laboratorium, yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah. Dia juga meminta Gi Heon untuk menemani sampel ke bunker rahasia, dengan sebuah imbalan akan membawa Gi Heon ke dalam program dan mencoba menyembuhkan tumornya. Seobok diberi pakaian medis berwarna putih dan alat bantu pernapasan, kemudian dia dan pengawalnya yaitu Gi Heon dimasukkan ke dalam sebuah truk besar, yang dilengkapi dengan peralatan medis dan dikirim ke lokasi yang telah ditentukan. Gi Heon mencoba untuk mengenal pemuda itu, namun ia tetap waspada dan melepaskan tangannya. Gi Heon menyadari bahwa mereka mengemudi ke arah yang salah, lalu mencoba menghubungi mobil pengawal lain. Tetapi dari respon mereka, Gi Heon segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Para pengawal lain juga menduga bahwa mereka telah ketahunan oleh Gi Heon, dan memberitahu atasan mereka bahwa dia telah mengetahui kebohongan mereka. Ternyata pendiri laboratorium yang memerintahkan pengalihan tersebut, memerintahkan mereka untuk tidak membuat keributan dan terus menyesatkan Gi Heon dan Seobok. Hingga rekan-rekannya dari Amerika dapat mencegat dan membunuh Seobok. Namun, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, sehingga terjadi baku tembak di jalan. Seseorang menghancurkan semua kendaraan pengawal. Truk itu terbang keluar dari jalan dan berhenti. Dengan pistolnya yang siap dan Seobok yang tertutup, Gi Heon menunggu seseorang muncul untuk memastikan apa yang sedang terjadi.
Tetapi sebuah granat asap akhirnya terbang ke bagian belakang truk mereka sehingga membuat Gi-heon pingsan. Gi-heon tersadar dan duduk bersandar di dinding dengan kedua tangannya diborgol. Seo-bok terus duduk di kursinya dan tidak dapat menjelaskan apapun. Karena ini adalah pertama kalinya dia keluar dari laboratorium dan dia belum mengerti apa yang sedang dilakukan oleh orang asing. Seorang tentara berseragam Amerika memasuki bagian belakang mobil dan bersiap untuk menyuntik pria kloningan tersebut. Seo-bok menyadari bahwa ia tidak mungkin ditolong, jadi pertama-tama memperingatkan pria itu dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghajar pria Amerika yang mencoba membunuhnya. Sementara itu, Gi-heon berhasil membuka borgol dan menyelinap ke balik kemudi truk. Pada saat tentara Amerika lainnya menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada teman mereka, mobil tersebut menyala dan melaju keluar dari hanggar melalui dinding bata. Karena belum menyadari siapa dalang pengkhianatan itu, Gi-heon menelepon teman lamanya, pendiri laboratorium, dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dengan tenang dia memberikan lokasinya dan meminta petunjuk lebih lanjut. Truk tidak mau menyala dan Gi-heon memutuskan untuk berjalan kaki, namun Seo-bok menolak untuk mengikuti pengawalnya. Sehingga ia memberitahu jika ada orang yang memburu mereka dan mengapa ia harus mempercayainya. Gi-heon tidak punya pilihan selain mengaku bahwa dia berharap untuk disembuhkan. Perjalanan kedua pemuda itu membawa mereka melewati pasar kota. Menemukan dirinya berada di tempat yang ramai untuk pertama kalinya, Seo-bok melihat jendela-jendela toko dan toko kelontong dengan takjub. Ini bahkan lebih menarik perhatiannya daripada kostumnya yang aneh. Gi-heon bahkan harus mengeluarkan uangnya sendiri untuk mengganti pakaian Seo-bok dengan pakaian normal, yang sesuai dengan selera bocah itu. Gi-heon membawa bocah itu ke sebuah markas rahasia, di mana mereka berhasil mendapatkan beberapa senjata dan beristirahat sejenak. Gi-heon memberi makan mie kepada Seo-bok, ternyata Seo-bok sangat menyukai mie sehingga dia dengan senang hati meminta lebih banyak. Saat makan malam, pengawal tersebut mencoba mengajaknya berbicara dan mencari tahu apa yang biasa dia lakukan di laboratorium. Namun ternyata selain eksperimen dan sesekali kontak dengan Dr. Lin yang dia pikir adalah ibunya, pria itu tidak pernah bertemu dengan hal lain. Di layar monitor, Gi-heon melihat bahwa orang-orang dari pendiri lab telah datang untuk menemui mereka. Gi-heon pun diam-diam membukakan pintu untuk mereka, yang mengharapkan untuk bantuan. Namun, segera terlihat jelas bahwa mereka datang dengan niat yang tidak baik. Dan tujuan mereka adalah untuk membunuh Seo-bok. Di saat yang krusial itu, Seo-bok pun melindungi Gi-heon dengan kekuatannya, yang membuat proyektil yang terbang ke arah mereka memantul dengan perisai yang tak terlihat. Lalu kemudian dia mengalahkan orang-orang jahat itu dengan mudah dengan kekuatannya yang overpower. Gi-heon mengambil telepon dari salah satu tentara bayaran, dan menelepon bos mereka yang mengatur penyergapan ini. Yaitu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, dan ketika mengetahui jika ia telah dikhianati, Gi-heon menolak untuk mengikuti perintah dengan kata-kata yang buruk. Kemudian Gi-heon menghubungi lab, dan dokter memintanya untuk membawa Seo-bok kepada mereka sehingga mereka dapat melindunginya. Tetapi Gi-heon sekarang meragukan semua orang, dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Kembali ke laboratorium, ada seorang pria tua yang lemah yang duduk di kursi roda. Ia sangat takut akan kehilangan ciptaannya, dan dialah yang mensponsori pembuatan cloning untuk memperbaiki dan memperpanjang hidupnya. Seo-bok menolak untuk pergi ke laboratorium, dan meminta pengawalnya untuk membawanya ke tempat lain. Dia menunjukkan segepok uang di sakunya, dan memperingatkan bahwa dia akan pergi sendiri jika temannya menolak untuk membantunya. Gi-heon setuju untuk membawanya ke tempat yang tepat, meskipun dia tidak menyukainya. Tetapi setelah beberapa saat, dia sangat menyesal karena kepalanya merasa sakit dan mulutnya berdarah. Kepala laboratorium menghubungi sponsor utamanya melalui tautan video, dan mengatakan bahwa dia tahu tentang kolusinya dengan pemerintah Amerika, dan rencananya untuk menghancurkan sampel. Konflik meletus di antara kedua pria itu, dan pria tua itu selalu memotong pembicaraan. Di lain sisi, Gi-heon berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bensin. Saat itu perhatiannya teralihkan, karena ternyata Seo-bok bertengkar dengan orang-orang lokal. Kemudian Gi-heon pun menjelaskan kepada Seo-bok bahwa dia tidak boleh menggunakan kekuatannya dalam kehidupan normal. Setelah kejadian itu, Gi-heon harus menyembunyikan mobilnya di pantai, karena banyak polisi yang berkumpul dalam perjalanan menuju laboratorium. Seo-bok sebenarnya sangat membencinya, karena Gi-heon akan membawanya kembali ke laboratorium. Tetapi Gi-heon saat itu tidak punya pilihan lain.
Karena tanpa suntikan sumsum geobok yang telah dijanjikan oleh dokter, dia akan mati karena tumor ganas di kepalanya. Mereka berdua duduk di tepi laut di malam hari, kemudian berbicara banyak tentang hidup dan mati, kondisi manusia di dunia ini secara umum. Dan Gi-heon ingat bagaimana bertahun-tahun yang lalu, dia sudah mengalami pertemuan yang tidak menyenangkan dengan pendiri laboratorium, yang dengan mudah menyingkirkan salah satu bawahannya. Pada akhirnya, sang pengawal berhasil membawa Seobok ke kuil yang sangat ingin ia datangi, yaitu untuk melihat guci yang berisi abu orang tua kandungnya yang disimpan di sana. Setelah itu, Seobok setuju untuk pergi ke laboratorium, meskipun ia menyadari apa yang menunggunya di sana adalah bahaya. Namun di tengah perjalanan, mobil Gi-heon rusak dan orang-orang tak dikenal telah menjemput mereka, yang akan membawa mereka ke lab yang mereka tuju. Seobok berbaring di kursi dan dihubungkan ke mesin, yang mulai memompa sumsum tulangnya. Ia menatap dengan penuh kerinduan pada pakaian berwarna cerah yang pernah ia kenakan di hari-hari terbaiknya. Anak laki-laki itu mengingat percakapannya dengan Dr. Lin, dan bagaimana dia pertama kali bertanya-tanya pada Dr. Lin, tentang apa yang akan terjadi padanya jika dia menjadi orang normal. Setelah sadar, Gi-heon pergi ke laboratorium dan melihat seluruh prosedur. Dia bertanya kepada dokter tentang apa yang terjadi pada Seobok. Dan dokter mengatakan dengan penuh semangat, bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya memproduksi sumsum tulang untuk mentransfer kekuatannya. Mendengar hal itu, Gi-heon pun memutuskan untuk membebaskan Seobok yang telah terikat. Dan berharap jika Seobok dapat menyembuhkan penyakitnya. Pertempuran yang sengit pun terjadi di laboratorium, di mana terungkaplah bahwa Dr. Lin dibunuh oleh rekan-rekannya sendiri karena mencoba menghentikan eksperimen pada Seobok. Hal ini membuat Seobok sangat marah, sehingga dia menghancurkan kapal. Kemudian ia membunuh pria tua itu dengan meremas kursi roda menjadi bongkahan logam. Namun pertempuran tidak berhenti sampai di situ, karena sudah ada ratusan orang militer bersenjata yang menunggu di luar, yang telah diperintahkan oleh kepala laboratorium untuk menyingkirkan Seobok, agar hasil pengembangannya tidak dirilis ke dunia. Namun pasukan itu dengan mudah dibantai dengan kemampuan Seobok yang mengerikan. Setelah pertempuran itu, yang tersisa hanya Seobok dan Gi-heon yang berada di atas tanggul yang rusak dan runtuh. Gi-heon kemudian meminta Seobok untuk melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Tetapi Seobok menyadari bahwa laboratorium itu adalah satu-satunya rumahnya, dan dia tidak punya tempat untuk pergi. Dan jika dia melarikan diri lebih jauh lagi, perburuan terhadapnya tidak akan pernah berakhir. Lalu dia meminta Gi-heon untuk mengeluarkannya dari penderitaan dengan cara membunuhnya. Dan harus menerima kenyataan bahwa Seobok tidak dapat menyembuhkan tumornya. Menyadari perasaan dan permintaan Seobok yang dalam itu, Gi-heon pun menarik pelatuknya untuk membunuh Seobok. Lalu Gi-heon menguburkan tubuh Seobok di pantai, tempat di mana mereka duduk dan membicarakan kehidupan. Saat Gi-heon pergi, seekor burung putih hinggap di batu nisan yang terbuat dari batu.